Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti segala jenis kegiatan walaupun dalam masa pandemi kali ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dini Triasa. Saya dari Pendidikan Sosiologi Offering A dan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada Offering C2. Hadirnya saya di sini, saya ingin berbicara tentang konsep tauhid dalam Islam. Pada zaman dahulu di Mekah sudah terdapat berbagai macam agama, diantaranya agama Islam, Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi, yang pada saat itu kepercayaannya masih bersifat animisme, dinamisme, dan masih ada juga yang politisme, yang pada saat itu mereka masih menyembah berhala, yang mereka buat dengan menyembah Tuhannya masing-masing. Karena ia menganggap bahwa semakin banyak Tuhan, maka akan mudah memberikan pertolongan untuk mereka. Akan tetapi, tetap ada yang memiliki keyakinan monoteisme, yang artinya memiliki Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, akhirnya Rasulullah SAW membawa risalah untuk meluruskan hal tersebut, dan Nabi mengajak kepada orang-orang kafir untuk menyembah Allah dengan cara yang lebih indah, dan juga tujuan mengajaknya itu untuk mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan wujud Tuhan atau Allah itu. Dengan begitu, Rasul tidak langsung menjawab dan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu tersebut, turunlah kalam Allah dari Allah ke Jibril, kemudian diteruskan ke Muhammad untuk diteruskan kepada para umatnya. Dengan begitu, dari sini Allah itu memiliki makna yang artinya Allah itu Esa. Dari sini yang patut kita tegaskan adalah Allah itu Esa yang pada hakikatnya itu cuma satu. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa bagi orang-orang yang meminta kepada selain Allah itu merupakan orang yang syirik, dengan diturunkan ayat suci yang berbunyi Allahu Shomad, yang artinya Allah itu adalah tempat bergantung. Mengapa ayat ini diturunkan? Karena pada saat itu orang-orang kafir yang masih mempercayai hewan ataupun benda-benda selain Allah. Dengan demikian Allah menjelaskan lagi dengan diturunkannya suatu ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad, yang artinya Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dari sini orang-orang kafir banyak yang menyimpulkan bahwa Tuhan itu berbentuk seperti kayu, batu, dan lain sebagainya, dan kemudian dijelaskan dan ditegaskan lagi oleh Allah dengan diturunkannya ayat yang berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya tidak menyerupai siapapun. Dengan demikian, Allah sendiri pada hakikatnya adalah hanya satu, yang sebagai tempat bergantung karena ia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga tidak menyerupai siapapun karena itu merupakan sifat-sifat mulianya. Lalu dari semua kejadian ini, surah Al-Ikhlas yang maknanya bersih atau murni karena di dalamnya menerangkan tentang sifat mulia yang dimiliki oleh Allah, guna membersihkan keyakinan kita dalam memahami akidah tauhid dalam Islam. Dengan demikian, semua konsep ini sudah terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas menurut sahabat Rasul, karena di dalamnya surat tersebut mengandung sifat atau makna-makna mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu sahabat Rasul selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya karena ia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat itu mengandung makna tauhid yang dalam tentang Islam dengan menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, buat teman-teman semua, yuk kita membaca surat Al-Ikhlas dengan tujuan, karena surat Al-Ikhlas itu bisa menjadi asbab kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.